Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Kita sudah sampai di Masailu min babin najasat. Permasalahan-permasalahan di bab najis. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu najis, pengertian najis, dan ada berapa najis itu. Pengertian najis secara batasan dan juga jumlahnya. Sekarang kita bahas masalah-masalah dalam bab najis. Pertama, al-khamru wan nabidh. Ada istilah namanya khamr, juga ada namanya nabiz. Ini beda. Dikatakan di sini ini beda. Kilahuma muskirun wa najisun wal farqu bainahuma lughatan. Nah, kata beliau, keduanya ini khamr dan juga nabiz. Apa itu khamr dan nabiz? Nanti kita lihat. Itu dua-duanya ini memabukkan. Sedikit maupun banyak, memabukkan atau tidak memabukkan, segala yang memabukkan itu haram, maupun sedikit atau banyak. Ada yang bilang, oh saya sedikit aja saya rasain khamr misalnya, minuman keras maksudnya khamr. Minuman keras itu artinya yang bukan dia keras, es batu bukan, tapi dia keras dalam artian memabukkan. Nah, itulah keras. Walaupun tidak memabukkan, yang namanya khamr tetap haram. Wa najisun, dan dia juga najis. Khamr dan nabiz ini. Perbedaan di antara keduanya secara bahasa, khamr itu artinya annal khamra mattukhidha min asiril inab wan nabiz mattukhidha min ghairi asiril inab. Khamr itu sesuatu yang terbuat dari perasan anggur. Difermentasi kemudian berubah jadi sesuatu yang memabukkan. Dan itu najis. Terkena pakaian, dibawa sholat, nggak sah sholatnya. Dan dikonsumsi juga haram, memabukkan dia. Khamr itu namanya khamr. Wan nabiz, nabiz itu yang terbuat dari selain perasan anggur. Bisa dari perasan kurma, bisa dari perasan, apa namanya yang anu itu? Aren kah itu namanya? Saya kurang tahu itu. Nah, itu ya. Perasan apa saja, misalnya perasan apa, kemudian dia memabukkan. Asalkan dia memabukkan, berarti itu haram. Dan dia juga najis. Bagian daripada khamr juga di situ ada namanya nanti alkohol. Nah, itu tadi ya, khamr itu najis. Sudah juga dibahas bab najis kan kemarin, ini juga bagian dari najis ya. Kemudian aqsamul khamri min nahiyatil itlab, pembagian khamr ditinjau dari segi dirusak atau dihancurkan atau dibuang. Ada dua di sini jenis khamr. Ada khamr yang terhormat, ada khamr yang tidak terhormat. Khamr yang tidak terhormat artinya khamr yang boleh kita buang. Di sini dikatakan khamrun ghairu muhtaramah wa hiya allati asaraha al-muslim biqasdil khamriyah fayajibu itlafuha wa la yatmanu mutlifuha. Khamr yang tidak terhormat artinya khamr yang dibuat oleh orang muslim. Orang Islam buat khamr untuk mabuk, haram. Yang seperti itu. Itu tidak terhormat. Dengan tujuan memang buat khamr untuk minum. Maka yang seperti itu kita wajib kalau melihat ini, kalau melihat katanya di sini kitab ini, kita wajib untuk membuangnya atau merusaknya. Dan orang yang merusak itu tidak menanggung sanksinya, tidak dikenakan doman, tidak dikenakan sanksi. Itu kalau di dalam hukum Islam. Beda nanti kalau, tapi kan sekarang nggak menerapkan itu. Artinya ada aturan negara. Ada yang dilindungi. Ini kalau misalnya dia menggunakan aturan Islam. Itu tadi ya, khamr yang tidak terhormat. Tak boleh orang Islam buat khamr terus untuk diminum. Ada khamr yang terhormat. Terhormat dalam artian dilindungi. Dilindungi dari negara, dilindungi. Kita juga orang Islam nggak boleh mengganggu mereka. Apa itu? Wahiyallati asarahal kafir mutlaqan. Awil muslim biqasdil khalliyah aw bila qasdin fayahrumu itlafuha wa la yatmanu mutlifuha. Yaitu khamr yang dibuat oleh orang kafir.
Orang kafir buat khamar, ya terserah mereka, boleh-boleh saja bagi mereka. Kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh kita larang-larang. Itu memang sudah ajarannya. Kalau dia memang boleh minum khamar, atau mungkin ada agama yang pestanya dengan khamar misalnya, ya terserah. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Tidak boleh, itu namanya khamar yang terhormat. Kecuali kalau mereka buat khamar, punya pabrik khamar, kemudian dijual untuk orang muslim, nah itu boleh kita bertindak di situ. Oh ini tidak bisa, saya muslim, tidak boleh saya begini-begini. Nah itu, kalau dia sudah menawarkan kepada muslim, atau memperkerjakan orang Islam di pabrikannya dia. Dan janganlah juga kita yang Islam bekerja di pabrik-pabrik seperti itu, supaya hartanya halal. Atau yang terhormat juga, khamar yang terhormat dibuat sama orang Islam, tapi dengan tujuan membuat cuka. Karena proses pembuatan cuka itu, prosesnya itu ada melalui proses jadi khamar dulu. Makanya nanti ada bab sesuatu yang benda suci yang bisa berubah menjadi benda najis yang bisa berubah menjadi suci, diantaranya adalah khamar yang menjadi cuka dengan sendirinya. Nah, orang Islam buat khamar tapi dengan tujuan membuat cuka. Prosesnya itu melalui khamar, itu enggak apa-apa, itu enggak boleh kita ganggu gugat juga. Maka haram kita untuk menghancurkannya, tapi tidak menanggung orang yang menghancurkannya itu. Al-farqu bainal muskir al-ma'i wal jamid. Perbedaan antara yang memabukkan, yang cair dan yang padat. Hal-hal yang memabukkan itu ada perbedaannya antara yang cair dan padat. Misalnya minum hal yang memabukkan, cair. Nah, apa perbedaan dan persamaannya? Persamaannya, sebelum kita baca, persamaannya itu sama-sama haram untuk dikonsumsi. Sesuatu yang memabukkan, baik dia cair maupun dia padat, padat dalam artian berbentuk pil misalnya, pil-pilan atau yang semacam dengan itu, yang kalau dimakan itu memabukkan. Nah itu, nauzubillah, itu sama-sama haram dikonsumsi. Cuma bedanya nanti, kalau yang cair, dia itu najis. Terkena pakaian, dibawa sholat, nggak sah sholatnya. Tapi kalau yang padat, kayak obat-obatan itu padat kan, yang seperti itu dia suci. Suci dalam arti bukan berarti boleh dimakan. Suci ketika kena pakaian nggak apa-apa maksudnya. Begitu, bukan berarti nggak boleh dimakan. Nah, sekarang kita baca. Al-ma'i yahrumun tanawuluhu. Nah, ini kan yang maksud saya tadi. Yang ma'i itu, yang cairan itu, yang memabukkan dia bentuknya cair, itu haram dikonsumsi. Wa huwa najisun, dan dia najis. Wa yamna'u shihhatas shalah, dan dia mencegah kesahan salat. Artinya tidak bisa dipakai untuk salat. Kalau terkena pakaian tidak sah, kecuali dibasuh dulu, dibersihkan. Al-jamid yahrumu tanawuluhu wa huwa tahirun wa la yamna'u shihhatas shalah mithlul ufyun wal hashish. Yang padat itu sama juga haram dikonsumsi, tapi dia suci. Suci bukan berarti tidak boleh dimakan ya. Suci dalam arti dia sah kalau dibawa sholat. Misalnya ada pilnya ini memabukkan. Kayak misalnya dicontohkan seperti ganja, atau mungkin na'udzubillah kayak saya juga tidak tahu bentuknya itu, narkoba apa ya. Semacam dengan itulah. Berarti kita jauhkan dari itu semuanya. Nah yang seperti itu dia suci. Suci bukan berarti sekali lagi bukan dibawa untuk makan, tapi kalau kena pakaian nggak apa-apa. Itu maksudnya suci. Kemudian nanti kita lanjutkan di bangkai, atau kita lanjutkanlah sekarang bangkai. Al-maitatu, bangkai. Ini juga termasuk najis ya, sudah kita bahas di sebelumnya. Apa itu najis? Macam-macam najis, di antaranya adalah bangkai. Apa itu bangkai? Hiyallati zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyatin, ay dzubihat ala ghairi tariqatil islamiyyati syar'iyyah. Bangkai itu adalah hewan yang hilang hidupnya, hilang nyawanya, dengan cara tidak disembelih sesuai dengan aturan agama. Itu namanya bangkai. Contohnya ayam. Ayam kan hewan. Kemudian dia mati karena ditabrak misalnya. Nah, matinya ini kan bukan karena disembelih dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan agama. Maka ayam yang mati tadi itu namanya bangkai. Dan itu najis. Itu namanya bangkai. Itu ya bangkai. Atau bangkai itu juga adalah hewan yang mati disembelih dengan cara agama, tapi dari hewan yang tidak bisa dimakan. Misalnya ular. Mati dia, kita sembelih, tapi itu kan bagian daripada hewan tidak boleh dimakan.
Maka bangkainya itu namanya bangkai, dan bangkainya itu najis. Saya ulang, jadi bangkai itu hewan pertama, hewan yang boleh dimakan, tapi matinya bukan disembelih. Yang kedua, hewan yang tidak boleh dimakan, dan dia mati. Baik matinya disembelih atau tidak disembelih, dia tetap bangkai dan najis. Nah itu maksudnya bangkai itu. Kemudian yang kelima nanti kita lanjutkan sampai di sini dulu. Nanti ada di sini yang kelima ini hukum hewan waktu hidup, kemudian nanti hukum rambut hewan kok terpisah. Nanti yang keenam ini hukum semua hewan setelah mati, nanti kita lanjutkan di situ. Insyaallah.